Pernahkah kamu merasa imanmu menurun tanpa sebab yang jelas? Salat masih kau lakukan, tapi hatimu terasa hampa, kosong. Di zikir yang dulu menenangkan, kini terasa berat di lisan. Dan dosa yang dulu begitu kau takuti, perlahan mulai tampak biasa saja. Padahal dulu, jangankan melakukan, memikirkannya saja sudah membuatmu takut pada maksiat sekecil apapun. Tapi kini, hati itu seolah tak lagi bergetar saat bersentuhan dengan kesalahan. Jika kamu merasakan hal ini, ketahuilah, di sanalah setan bekerja. Bukan dengan pedang yang terhunus, bukan dengan teriakan yang menggelegar, tapi dengan cara yang jauh lebih halus, lebih licik, yaitu dengan bisikan. Bisikan yang menyusup ke relung hati yang paling dalam. Saat kita lengah, bisikan pertama yang sering ia hembuskan adalah, nanti saja salatnya, masih ada waktu, nanti saja sedekahnya, tunggu sampai kaya, nanti saja taubatnya, kamu kan masih muda. Kata nanti, ini adalah senjata andalannya. Ia membuat ketaatan terasa berat dan bisa ditunda, sementara kemaksiatan terasa ringan dan harus segera dilakukan. Padahal, kita tidak pernah tahu apakah nanti itu akan datang. Malaikat maut bisa datang kapan saja, tanpa permisi. Jangan sampai kita menunda kebaikan hingga yang tersisa hanyalah penyesalan. Kemudian, bisikan kedua adalah meremehkan dosa-dosa kecil. Cuma lihat sekilas, bukan zina. Cuma bohong sedikit demi kebaikan kok. Cuma gibah sebentar, kan cuma bercanda. Setan membuat kita merasa nyaman dengan dosa-dosa kecil ini. Padahal, bukankah api yang besar berasal dari percikan api yang kecil? Bukankah gunung yang tinggi tersusun dari kerikil-kerikil kecil? Dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan menumpuk, mengikis cahaya iman, dan mengeraskan hati, hingga akhirnya kita berani melakukan dosa yang lebih besar. Bisikan ketiga, yang mungkin paling berbahaya, adalah membuat kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Setelah kita terjerumus dalam dosa, Ia akan datang lagi dan berbisik, "Sudahlah, dosamu sudah terlalu banyak. Allah tidak akan mengampunimu. Kamu sudah terlalu kotor." Ini adalah jebakan terbesarnya. Ia ingin kita menyerah, berhenti berharap, dan terus tenggelam dalam lumpur kemaksiatan. Padahal, Allah berfirman dalam Al-Quran, rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Selama kita mau kembali dengan tulus, pintu taubat-Nya selalu terbuka lebih lebar dari seluruh langit dan bumi. Lalu, bagaimana cara kita melawan bisikan-bisikan mematikan ini? Bagaimana kita memperkuat kembali benteng pertahanan iman kita? Pertama, perbanyak dizikir dan istighfar. Jadikan lisan kita basah dengan mengingat Allah. Ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim setiap kali bisikan itu datang. Istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi juga untuk membersihkan hati dari noda-noda yang membuat bisikan setan mudah menempel. Dizikir adalah perisai. Semakin sering kita berzikir, semakin tebal perisai kita. Kedua, paksakan diri untuk beribadah. Jangan menunggu hati menjadi khusyuk dulu baru sholat. Jangan menunggu ikhlas dulu baru bersedekah. Lakukan saja paksa dirimu, karena terkadang hidayah dan kekhusyukan datang setelah kita memulai. Anggaplah ibadah ini seperti obat. Rasanya mungkin pahit di awal, tapi efeknya menyembuhkan. Lawan rasa malas itu dengan paksaan, karena setan akan kalah oleh hamba yang gigih. Ketiga, bergaul dengan orang-orang syalih. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengingatkan pada kebaikan, yang semangat dalam beribadah,
Energi positif mereka akan menular pada kita. Saat kita lemah, mereka akan menguatkan. Saat kita lupa, mereka akan mengingatkan. Mereka adalah benteng kedua setelah pertolongan Allah. Hindari lingkungan yang justru membuatmu nyaman dalam kelalaian. Keempat, tuntutlah ilmu agama. Dengan ilmu, kita bisa membedakan mana bisikan setan dan mana ilham dari Allah. Dengan ilmu, kita tahu betapa luasnya rahmat Allah dan betapa liciknya tipu daya setan. Datangi majelis ilmu, baca buku-buku agama, dengarkan ceramah. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita dan menyingkap kegelapan dari tipu daya iblis. Saudaraku, perjuangan melawan bisikan setan ini adalah perjuangan seumur hidup. Ia tidak akan pernah lelah dan tidak akan pernah menyerah hingga hari kiamat tiba. Tapi ingatlah, Allah juga tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya begitu dekat. Setiap kali kamu merasa jatuh, bangkitlah lagi. Setiap kali kamu merasa kalah, berjuanglah lagi. Jangan biarkan bisikan itu memadamkan cahaya iman di hatimu. Jangan biarkan ia membuatmu lupa betapa indahnya kedekatan dengan Sang Pencipta. Kuatkan kembali zikirmu, perbaiki lagi salatmu, buka kembali Al-Qur'anmu, dan rasakan kembali getaran cinta dan takut kepada Allah yang pernah ada di hatimu. Insya Allah, dengan pertolongannya, kita bisa memenangkan peperangan sunyi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat bagi diri saya pribadi dan juga teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus sama-sama belajar dan saling menguatkan dalam kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.